atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu melakukan wawancara pada hari ini. Kami dari calon guru penggerak diberikan tugas untuk mewawancarai selaku tentu Pak sebagai pimpinan atau kepala sekolah dalam mengambil atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab pasti ada keputusan-keputusan yang diambil. Tentu bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema untuk diambil keputusan. Jadi setiap sekolah kan punya permasalahan. Permasalahan tersebut terkadang butuh pemikiran yang lama dalam untuk memutuskan ini langkah yang tepat atau tidak. Kadang-kadang dia punya dilema. Jadi kalau untuk mengidentifikasi apakah dia melakukan dilema, saya ambil contoh yang sederhana aja, bahwa kalau kasusnya atau permasalahannya itu ditinjau dari berbagai segi, dia ada kesamaan, ada benar namanya, ada sama-sama benarnya kan. Itu menurut saya harus dilema. Bagaimana memutuskan sesuatu yang nilai kebenarannya juga dilihat dari sisi sama gitu. Itu dijawab saya. Berarti ada sesuatu yang nilai kebenarannya sama, tapi mau tidak mau seorang pimpinan harus mengambil satu keputusan. Kemudian dipertemukan dengan hal-hal yang seperti itu. Terus selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan sebagai pimpinan ketika diperhadapkan sebuah persoalan atau keputusan yang memang menimbulkan sesuatu yang dilematis, sama-sama benar, tetapi di dua dilematis ini harus ada satu keputusan yang total. Saya pertama berangkat dari kesalahan. Saya pernah, dan saya anggap itu suatu hal yang salah. Ada satu permasalahan yang saya dapatkan laporan dari beberapa sumber yang menyatakan bahwa ada sisi pembinaan di jarak tanpa pikir panjang. Saya pikir itu benar, tanpa pikir panjang ketika saya sampaikan hal tersebut tanpa ada pemikiran yang panjang. Ternyata itu salah. Artinya justru saya punya pendapat itu menimbulkan blunder, ada tanggapan yang menurut saya sebenarnya ternyata bukan begitu. Dasar itulah maka setiap kali permasalahan saya paling tidak masukkan teman-teman, referensi lain, mungkin saya butuh masukkan teman senior maupun teman-teman yang saya tahu bahwa mungkin dia punya pendapat yang lain. Nah, itu baru saya memutuskan dengan mempertimbangkan sisi yang paling sedikit mudarat. Ya, tentu dalam mengambil keputusan pasti ada konsekuensinya. Tapi itu ada yang kita minimalisir lah konsekuensi daripada keputusan kita itu. Nah, tentunya dalam menghadapi persoalan-persoalan dilematis atau keputusan dilematis, kalau menyangkut keputusan benar salah kan jelas keputusannya gampang karena ini sudah salah, ini benar. Tapi kalau kita dihadapkan dua hal yang benar dan kita harus mengambil keputusan, tentu ada yang langkah-langkah yang Bapak perlu lakukan, yang selama ini Bapak lakukan prosedurnya supaya langkah-langkah yang Bapak ambil itu tidak menimbulkan sesuatu efek yang besar pada sebuah keputusan yang sifatnya dilematis. Secara terstruktur kayaknya saya hanya terangkat bahwa ketika diperhatikan pada satu masalah, maka yang pertama saya lihat urgensi masalahnya, apakah itu segera itu atau butuh waktu lama untuk itu. Yang berikutnya dari sisi efeknya ke banyak orang, kalau tidak segera gimana efeknya. Kemudian langkah-langkah untuk mencapai memutuskan itu tentunya sekali lagi bahwa saya butuh masukan dari beberapa orang, kemudian mempertimbangkan plus minusnya, kemudian saya selalu kembalikan ke diri saya. Contoh kasus gini, saya boleh kasus gini ya, saya bisa jadi kasus ada teman saya Pak, saya tidak bisa masuk
Oh, gimana? Karena saya harus menjemur anak saya yang memang harus dijemur karena dia punya penyakit. Satu sisi ini kewajiban karena dia harus masuk di untuk wajib mengajar. Tapi satu sisi kemanusiaan, kalau dia tidak jemur anaknya, maka otomatis anaknya bisa lebih parah lagi gimana. Maka saya mempertimbangkan oke lah, kalau saya ambil kesimpulan oke lah, Anda libatkan orang lain kalau pada saat jam Anda ada, Anda ingin masuk, kemudian kalau memang keterbatasan itu maka carikan orang lain yang bisa supaya jam tidak supaya dua-dua jalan karena keluarga dengan sama-sama hal-hal yang dua-duanya tidak bisa kita pilih mana yang lebih baik. Makanya itu tinggal melihat situasi dan kondisi kemudian memahamkan ke si masalah tersebut dan ke teman-teman yang mungkin melihat itu sebagai perlakuan orang lain. Ya, tentu itu kan salah satu contoh yang dilematis ya. Pada sisi aspek keluarga itu benar, tapi aspek tugas tanggung jawab mungkin agak harusnya dilaksanakan. Tentu luar biasa Bapak mengambil keputusan di sinilah mungkin jelinya seorang pimpinan mengambil keputusan. Tapi selama ini apa hal-hal yang selama ini Bapak anggap tindakan yang paling efektif, langkah yang paling efektif ketika diperhadapkan hal dilematis ini? Kalau yang paling efektif saya kira apapun itu kayaknya yang paling efektif adalah komunikasikan dulu dengan orang-orang yang terdekat yang bisa memberikan solusi dan karena menurut saya pikiran seorang pimpinan itu tidak lebih baik dari pikiran dari banyak orang. Jadi saya efektif adalah keputusan saya yang rasa mengatakan tapi itulah keputusan kolektif yang dibangun dari pikiran-pikiran teman-teman. Tentu Pak ya luar biasa pengambilan keputusan ini ya. Nah mungkin ada hal-hal yang selama ini yang kira-kira menjadi tantangan terberatnya Bapak kalau diperhadapkan posisi dilematis dan keputusan ini. Oke, tantangan terberat itu adalah bagaimana keputusan itu bisa diterima oleh semua orang. Itu kan terberat karena saya yakin bahwa tidak semua kita bisa menguasai orang. Iya. Kan kadang-kadang gitu kita harus meyakinkan orang-orang yang meyakinkan banyak orang bahwa itu yang susah, itu tantangan. Bagaimana sesuatu yang mereka anggap itu saya tidak punya, tapi karena pertimbangan yang sudah diatur sudah dirancang matang dengan teman-teman, menyampaikannya itu supaya teman-teman lain bisa melihat itu yang tantangan terbesar. Bagaimana menerima satu keputusan setelah ditimbang matang-matang. Paling tidak keputusan Bapak itu bisa diterima oleh semua pihak. Tantangan terbesar itu. Tantangan terbesarnya di situ bagaimana semuanya bisa menerima. Meyakinkan bahwa itu adalah pilihan terbaik di antara hal-hal yang tentu Pak dalam proses penanganan kasus atau pengambilan keputusan ini adakah yang sifatnya spontan, ada yang memang sudah dijadwalkan atau memang Bapak rencanakan? Selama ini kalau mengambil keputusan sifatnya spontan atau memang Bapak timbang-timbang dulu atau memang ada proses penjadwal bahwa targetnya sekian saya ambil keputusan? Kayaknya selama ini tidak ada jadwal, tetapi berangkat dari pengalaman tadi bahwa ketika suatu hal tiba-tiba saya harus langsung tidak aja maka efeknya itu yang begitu karena tidak bagus dari koordinasinya keputusannya menjadi blunder buat kita ya. Nah jadi saya berpikir ketika ada permasalahan kalau itu urgen maka segera juga saya panggil teman-teman untuk langsung mengambil keputusan. Tetapi kalau dia mungkin butuh beberapa waktu tertentu mungkin lebih lama lagi nih mungkin nanti rapat di depan kalau kita bahas ini. Iya jadwalnya gitu. Ya tapi ada hal tertentu misalnya personal mungkin langsung juga. Tergantung dari keputusan yang diambil. Iya siap. Tentu begini ada mungkin ya namanya satu satuan pendidikan ya ada orang-orang atau personel kita yang mungkin Bapak selama ini merasa bahwa saya terbantu, ada tidak yang merasa terbantu bahwa dalam memecahkan persoalan itu ada? Saya di sekitar saya banyak orang saya rasa sangat membantu. Tergantung permasalahannya apa. Ketika permasalahannya menyangkut tentang sesuatu yang butuh saran senior, saya tempatkan mereka. Kadang-kadang saya butuh misalnya informasi tentang permasalahan tentang guru
kuliah yang junior, maka saya libatkan mereka. Jadi saya merasa terbantu dengan semua teman-teman yang paling punya pemahaman tentang penyiasan tersebut. Di mata saya semua teman-teman saya itu berkontribusi positif terhadap pemeriksaan yang saya bikin. Yang terakhir Pak, tentu dari semua yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari proses langkah-langkah prosedur mengenai keputusan yang sifatnya dilematis, kemudian tantangannya dan orang yang bisa membantu Bapak untuk mengambil keputusan itu, kira-kira apa pelajaran terbesar yang bisa dipetik dari apa yang Bapak sampaikan, dan khususnya dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilematis? Pertama, kalau pelajaran terbesar, yang pertama jangan terburu-buru, kemudian libatkan banyak orang dan kaji segala macam kemungkinan akibat dari putusan tersebut. Setelah matang, kemudian sampaikan dan kita harus mengawal keputusan tersebut karena itu sudah jadi pilihan terbaik. Apapun itu kita jangan. Demikian Pak, terima kasih luar biasa. Oke, sama-sama. Hasil wawancara kita hari ini, mudah-mudahan saya juga ingin Pak bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari hasil wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan, bersedia untuk kami wawancara sebagai tugas kami sebagai salah satu pembicara di sekolah ini. Tentu Pak, sebagai pimpinan selama ini pasti selalu mengambil keputusan. Nah, biasanya keputusan itu diperhadapkan dengan perasaan dilema untuk mengambil keputusan, di mana tentu ada upaya Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Mungkin yang pertama itu kita lihat dalam lingkungan sekolah. Apakah kasus ini terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga. Untuk di lingkungan sekolah tentunya kita bisa melihat dengan kondisi atau kesehatan siswa yang ada di bawah kita, baik itu siswa maupun guru-guru tenaga pendidik yang ada di lingkungan kita. Itu pertama, mengidentifikasi keseharian mereka, Pak. Karena ini tetap ada yang membedakan. Seperti itu. Kasih Pak, mungkin satu yang biasa mungkin Pak yang terjadi di sekolah kita dalam proses pengambilan keputusan penetapan kenaikan kelas. Ada anak-anak kita memang berhasil di bidang ekstrakurikuler, tapi dia gagal di nilai akademik. Tentu mungkin Bapak sangat tentu sebagai penentu kebijakan mengambil keputusan terakhirnya seperti apa Pak kalau mau diperhadapkan dilema seperti ini. Yang pertama tentunya itu yang kita lakukan melalui rapat. Ini keputusan kepala sekolah yang diambil adalah keputusan bersama Dewan Guru, melibatkan semua Dewan Guru, khususnya ada Wakasek, ada Pokja, artinya semua Dewan Guru yang ada di SMK 1 itu saya libatkan dengan melihat data yang ada di wali-wali kelas maupun guru mata pelajaran. Tapi selain itu Pak, ada kira-kira yang hal-hal yang dilematis lagi yang selama ini Bapak hadapi mengambil keputusan, ada dua pihak yang sama-sama benar, tetapi harus memilih salah satu di antara itu. Memang ini yang terberat Pak, ya. Memilih satu di antara dua. Memang ini perlu pemikiran yang matang, perlu memang data yang konkret. Itu tadi saya katakan, saya tetap melibatkan seluruh aktivitas saya di SMK, khususnya Wakasek peminta saran. Karena tentunya seperti Bapak katakan tadi, menetapkan dua keputusan sama-sama benar, tetapi kita hanya mengambil satunya. Tentunya harus ada yang dikorbankan.
saya mengambil keputusan itu berdasarkan data yang ada dari guru saya. Gitu, Pak. Jadi itu merupakan langkah-langkah Pak, ya, langkah-langkah yang Bapak ambil sebagai pimpinan ketika diperhadapkan dua persoalan yang sama-sama dari sudut pandang yang berbeda, sama-sama benar, tetapi harus Bapak tetap mengambil satu keputusan yang itu ada konsekuensi yang melibatkan mungkin pemangku kepentingan lain atau teman-teman yang lain. Kira-kira selama ini Pak, ada hal-hal yang dilematis Pak mengambil keputusan? Iya. Misalnya salah satunya itu misalnya itu tadi Bapak katakan kenaikan kelas dengan kelulusan siswa. Ini sangat dilematis. Di sisi lain anak-anak sudah menjalankan kurang lebih 3 tahun. Tapi di sisi lain ada proses yang tidak dilaksanakan. Di situ dilematisnya. Saya kira Pak, terutama di menentukan kelulusan anak-anak kita. Terus bagaimana Pak sisi dilematisnya kalau saya melihat sedikit memperluas lagi terkait dengan SMP Mas Vokasi, di mana anak-anak itu memilih jurusan Pak. Itu kita mau dari mana itu, tetapi di tempat yang tepat. Apa ini juga tidak menimbulkan? Ya, memang itu salah satunya dilematis di saat kita penerimaan PDP. Misalnya kita di sini ada 7 kompetensi keahlian. Sementara satu kompetensi yang dia inginkan itu sudah terpenuhi kota yang sudah terpenuhi kota dengan pendaftaran yang lain. Di situ juga dilematisnya. Sementara anak-anak itu memang kita melihat di mana basicnya, kompetensi apa yang dia inginkan. Di sisi lain itu tadi kompetensi itu sudah penuh, tetapi dengan catatan kita mengarahkan anak-anak itu dengan bantuan panitia dengan meyakinkan bahwa kompetensi yang lain juga tidak kalah baiknya dengan kompetensi yang dia pilih sebelumnya. Jadi tentu banyak persoalan-persoalan sebagai pimpinan di mana Bapak dituntut mengambil keputusan yang pada posisi dilematis. Nah, terus bagaimana perasaan Bapak ketika menghadapi hal seperti ini? Memang tidak bisa dipungkiri Pak, sebagai pimpinan itu kita juga sebagai kepala keluarga. Tentunya mereka itu kita anggap sebagai anak kita. Mengambil keputusan itu memang harus dipikirkan matang-matang. Apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Kita mengambil keputusan bukan berarti mereka orang lain, tetapi kita anggap mereka itu adalah anak kita. Bangsa saya. Itu Pak dalam mengambil keputusan kan ada yang keputusan langsung spontan, jangka menengah, jangka panjang. Kira-kira yang mana yang Bapak sering ambil? Apakah ada yang sifatnya spontan, jangka panjang, atau perlu pemikiran gitu? Kalau saya Pak selama ini mengambil keputusan memang harus saya pikir matang-matang dulu. Saya memanggil meminta saran teman-teman. Biasa saya bawa di rapat. Seperti apa keputusan yang kita ambil? Tadi kita menjaga jangan sampai negatifnya lebih banyak. Apa sisi positifnya? Saya mengambil keputusan, tapi kita tetap melibatkan teman-teman guru. Kita mengambil keputusan mau tidak mau, suka tidak suka ambil keputusan. Mau tidak mau ya, tidak suka harus mengambil keputusan. Ya, karena itu mungkin konsekuensi sebagai tanggung jawab atau pimpinan. Kira-kira Pak selama ini dalam menjalankan tugas ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak mempermudah atau membantu Bapak dalam memutuskan keputusan, terutama hal-hal yang dilematis seperti ini. Itu tidak menjaga Pak. Itu memang kita tidak bisa pungkiri bahwa misalnya ada wakasi, ada ketua program studi, mereka inilah yang membantu saya dalam pengambilan keputusan. Baik keputusan itu memang yang sifatnya sangat rumit maupun tidak, saya tetap meminta saran dari wakasek maupun dari teman-teman lainnya dalam mengambil keputusan. Baik Pak, yang terakhir Pak, tentu selama ini dengan berbagai dari pengambilan keputusan terutama yang dilematis ini, kira-kira Pak pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita Bapak jadikan pegangan sebagai pimpinan bahwa sekian banyak persoalan dalam keputusan apa kira-kira yang pertama itu memang Pak, anak-anak kita ini misalnya kejadian di siswa memang dari kelas 10 sudah kita bilang dalam mengambil keputusan langkah-langkah ini untuk mengantisipasi. Jangan sampai begitu naik ke tingkat berikutnya masalah ini terulang lagi. Artinya jangan masalah yang berulang kembali terjadi. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu berulang dan berulang dilakukan oleh yang sama. Nah, untuk mengantisipasi itu tentunya kita lebih awal mendeteksi dini, misalnya di kelas 10. Ya, jangan sampai misalnya mau kenaikan kelas, anak ini dari kelas 10, kalau memang tidak layak kita naikkan kelas, jangan dinaikkan kelas. Tapi tentunya dengan data yang ada, baik di perwalian maupun di guru-guru di atas. Baik, terima
berbasis data, dia mengutamakan mufakat dan dalam penyelesaian masalah itu berbasis data. Baik. Mudah Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak ini menerima kami sebagai JPU untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih Pak. Soalnya, Iya.